Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan alhamdulillah saat ini kita diberikan suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kenikmatan tadi seharusnya lah kita sudah sepantasnya lah bagi kita untuk selalu mensyukuri, sehingga kita perlu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat tersebut adalah kita bisa merasakan apa yang dinamakan dengan bulan Ramadan saat ini. Itu adalah waktu atau bulan yang spesial yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Namun ternyata ada satu lagi momen khusus atau waktu spesial yang diberikan oleh Allah dari bulan Ramadan tadi, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka bagi kita semua yang di awal-awal Ramadan itu tidak melakukan ibadah sebagaimana mestinya, atau mungkin banyak lalai di awal-awal Ramadan, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah di 10 terakhir Ramadan ini. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, taharrabu Lailatul Qadar, bersungguh-sungguhlah pada malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Maka kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu kita seharusnya bisa mengintrospeksi diri kita untuk bisa melakukan amalan-amalan tadi. Tentunya amalan-amalan tadi selain amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang wajib, tentunya yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan sunnah. Karena ibadah sunnah itu tergantung dari passionnya atau semangat kita. Kalau seandainya kita bersemangat dalam melakukan tilawah Quran, maka lakukanlah. Kalau seandainya kita semangat bersedekah, maka lakukanlah dengan bersedekah. Apalagi di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak tahu kapan di antara 10 malam tadi itu terdapat malam Lailatul Qadar. Maka ibadah itu tergantung passion kita, tergantung semangat kita, di mana kita bersemangat dalam melakukan ibadah. Ada orang yang bersemangat dalam tilawah Quran, menghafal Quran, membaca Quran, kemudian ibadah salat sunnah. Lakukanlah hal-hal semacam tersebut, apalagi di malam bulan Ramadan. Bersedekah di malam bulan Ramadan itu sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana kalau dihitung adalah 80 tahunan. 1000 bulan itu adalah 80 tahun, 83 tahun. Jadi kalau seandainya kita melakukan amalan tersebut, alhamdulillah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang dikatakan atau ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu an, bagaimana kalau seandainya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Maka kata Rasulullah, ucapkanlah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Akan tetapi kita tidak mengetahui kapan di malam tersebut. Maka kita kalau seandainya 10 terakhir tadi, kita bisa memperbanyak ucapan-ucapan tadi, karena siapa tahu di malam tersebut adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Maka kita memperbanyak doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu an. Nah, bagaimana tentang rentang waktu malam Lailatul Qadar tersebut? Maka seperti yang dikatakan oleh ulama, batasan atau rentang waktu malam Lailatul Qadar adalah
dari maghrib hingga subuh. Jadi kalau kita seandainya kita melakukan sholat maghrib, terutama bagi bapak adalah sholat maghrib berjamaah, kemudian setelah itu membaca Quran, dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan sholat tarawih witir, kemudian membaca Quran lagi, kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah bagi bapak-bapak, bagi ibu boleh kerjakan di rumah. Jadi kita telah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar tadi. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar, kalau seandainya seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, dia akan mendapatkan semacam suatu keanehan-keanehan, keganjilan-keganjilan. Ada mungkin dari kita mungkin pernah mendengar dari orang-orang tua kita terdahulu, di mana mereka menceritakan malam tersebut seperti cahaya itu terang benderang, padahal itu malam, kan? Jadi itu adalah suatu keanehan. Kemudian ada yang mengatakan pohon-pohon bersujud pada waktu itu. Akan tapi itu bukanlah suatu keharusan, bukanlah suatu syarat bagi seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Kita disuruh untuk memperbanyak, untuk bersungguh-sungguh beribadah di malam Lailatul Qadar. Mungkin saja ada orang-orang yang mendapatkan hal semacam itu, akan tetapi tidak pantas bagi kita untuk menceritakan apa yang didapatkan tersebut. Jadi itu bukanlah suatu syarat, bukanlah suatu keharusan bagi kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kita di sini untuk bersungguh-sungguh kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang dikatakan tadi, bagi seseorang yang telah mengerjakan salat maghrib, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, salat tarawih, kemudian membaca Quran, dia telah mendapatkan pahala dari malam Lailatul Qadar tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, dia menukil dari salah seorang tabi'in yang terkenal, Sa'id bin Musayyib, di mana Sa'id bin Musayyib mengatakan, barang siapa yang ikut melaksanakan salat jamaah, faqad akhadha hadhihi minha. Maka dikatakan oleh beliau, dia telah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar tersebut. Maka jangan sampai kita merasa kalau seandainya kita tidak melihat ada keanehan-keanehan dengan datangnya cahaya mungkin di tengah malam, itu bukanlah suatu kemestian. Siapa tahu dengan kita banyak beramal, jadi kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.